Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sanak, bertemu lagi bersama saya Mr. JMW. Dimana lagi kalau bukan di JMW Interior Tutorial. Seperti Anda lihat, ada lemari yang sangat indah dan keren, penuh dengan lampu. Dan sekarang kita akan membahas cara membikinnya. Bagaimana cara membikinnya? Oke, let's go. Bismillah. Come on. Tetap diawali dengan multiplex tebal 12 yang saya potong 4 cm dan 5 cm. Gunanya kita bikin rangka. Let's go, mari kita mulai merangka. Saya merangka yang 4 cm dipadu dengan 5 cm dan 6 cm yang kita bikin skor ujung ke ujung dan bagian tengah seperti yang Anda lihat. Ini gunanya adalah untuk dinding samping dari lemari. Tinggi dari lebar rangka yang 4 cm itu adalah 2 meter. Jadi itu dinding untuk bagian samping ke samping untuk lemari. Jadi kita bikin 2 karena nanti akan kita lapis. Kita bikin rangka dan kita berikutnya juga bikin rangka untuk bagian tapak. Tapaknya itu sepanjang 1,20 meter. Dan yang Anda lihat ini adalah skor untuk dinding samping karena dia pakai pintu geser. Dan jadilah dinding samping seperti ini kita bikin secara rangka. Lihat tutorial berikut ya. Oh ya Dunsana, lebar dari lemari itu sendiri kita bikin 55 cm. Jadi rangka pembaginya itu 55 cm. Untuk pekerjaan selanjutnya kita potong rangka tapak yang saya potong selebar 10 cm untuk tapak yang paling bawah. Sedangkan untuk tapak yang di tengah 5 cm, tapak yang di atas itu 5 cm. Kita bikin lebih kurang seperti ini. Anda bikin letter L ujung ke ujung. Nanti akan ada kita bikin juga tapak penyangga. Jadi ini kita bikin 3 ya. Kita potong-potong untuk tapak penyangga. Ini untuk tapak penyangga. Yang saya maksud ini penyangga dari rel pintu sliding. Nah, kita pasang di sana untuk penyangga rel pintu sliding nantinya. Rel pintu sliding kita pakai roda SD3141. Sedangkan untuk relnya sendiri, rel bagian atas rel tipe U dan bagian bawah tipe M. Ini kita bikin untuk bagian tengah. Tentu saja kita melubangi rel atas dan bawah karena pintu paling bawah adalah rel sliding yang di bawah juga. Kita potong sesuai ukuran dan kita bikin sangga bagian tengah juga seperti ini. Ada 3 bagian. Paling bawah tapak 10 cm, di tengah 5 cm, dan di atas juga 5 cm. Jadi ada 3 bagian penempatan rel untuk lemari kita. Kita potong dan kita tutup bagian dinding samping dari lemari. Dan sudah siap semuanya, sekat-sekat untuk lemarinya. Dan akan segera kita bikin. Dan jangan lupa penempatan rel kita bikin seperti ini. Jarak antara rel lubang rel itu 1,5 cm. Kita lapis terlebih dahulu bagian dinding lemari dengan HPL. Kita menggunakan lem kuning. Kita lapis per step. Ini warna krem untuk bagian atas, warna putih untuk bagian bawah karena di bawah pintunya pintu tertutup, sedangkan di atas pintunya pintu kaca, jadi kelihatan. Makanya HPL nampak. Jadi HPL yang di atas sesuai dengan warna coklat juga. Dan sekarang mari kita mulai merangka bagian yang telah kita lapisi, mulai dari kepala dan bagian tapak. Dan bagian tapak dan kepala itu juga kita sekrup. Kita utamakan sekat pembagi tengah dulu, baru sampingnya, lalu kita sambungkan sama ratakan. Kita tandai seperti ini. Kita ambil untuk job sebelah kiri sehingga sama bagian dinding penutup samping kiri dan kanan, dan kita paku lalu kita skrup. Dan ini bagian tapak kita pasang juga, dan bagian tapak tentu saja ini 10 cm lebih tebal supaya tapak tampak kelihatan kokoh. Semua kita skrup ya. Setelah selesai, beginilah hasil dari penyatuan rangka dan sekat-sekatnya. Jadi ada rel-rel yang sudah kita siap sediakan, maka tinggal kita haluskan bagian yang tidak rata, nanti kita lapis dengan HPL. Sedangkan untuk lantai bagian dalam kita memakai melaminto berwarna putih karena pintunya pintu tertutup. Jadi kita memakai warna putih dan kita selaraskan bagian penempatan relnya. Setelah penempelan HPL selesai, kita
bikin jaringan kabel-kabel supaya kabel ini tertutup. Setelah kabelnya kita selesaikan, baru kita tutup bagian samping sehingga kabel tidak kelihatan. Selanjutnya kita lakukan pembersihan dan menempel HPL yang tersisa. Karena pintu ini memakai rak kaca, kita pasang penyangga rak untuk kaca seperti ini di masing-masing dinding lemari. Lanjut kita pasang HPL di bagian yang sekiranya nampak kalau kita memakai pintu geser. Oke, struktur utama lemari telah selesai. Bagian depan itu akan kita pasang kaca jadi dia tembus. Dan kita lanjut untuk bikin pintu dari pintu geser. Ada dua macam pintu, tetapi sebelum itu kita pasang rel dahulu. Saya memasang rel menggunakan lem Bostik. Untuk bagian bawah ini kita memakai tipe rel M. Kita pasang seperti ini dengan lem saja, dengan lem Bostik. Kita kasih lem di pada lubang yang telah disediakan, dan jangan lupa lubang itu jaraknya 1,5 cm ya. Dan bagian atas nanti kita memakai rel tipe U. Setelah siap semuanya, kita kembali ke pintu bagian atas. Karena pintu atas adalah rangka kaca, kita bikin rangkanya. Sebelum kita bikin rangka, kita lapis bagian yang sekiranya sulit dilapis HPL. Rangka kaca saya buat seperti ini, selebar 6 cm plus 7 cm untuk penghambat kaca. Jadi ini lebar dari rangka kaca itu jadi totalnya 7 cm. Dan cara bikin pintu kaca ini bisa Anda lihat pada video-video saya sebelumnya secara detail. Dan tetap kita lapis menggunakan melaminto untuk bagian dalam, dan untuk bagian luarnya tentu saja kita memakai lapisan HPL. Setelah pintu rangka kaca, kita kembali ke pintu bawah, yang karena pintu bawah tidak rangka kaca, tetapi saya wakilkan pintu bawah ini cara memasang roda untuk pintu sliding, karena sama dengan pemasangan roda dengan pintu kaca. Saya melubangi dengan memakai lubang engsel sendok 35 mm untuk penempatan roda SD3141 Huben. Kita memakai SD3141. Lalu kita lubangi persis seperti ini, dan kita paskan bagian roda sliding, yaitu kita memakai roda sliding SD3141 ya. Setelah roda terpasang pada pintu, kita pasang pada kabinet. Kita lanjut untuk pemasangan edging GP untuk tarikan pintunya. Kita potong sesuai dengan ketinggian pintu. Kita potong cukup dengan table saw sesuai apa ukuran dari pintu, dan kita pasang pada pintu juga dengan lem Bostik seperti ini. Tidak hanya pada pintu bawah, pintu rangka kaca juga kita pasang edging GP juga memakai lem Bostik. Kita memasangnya secara memanjang seperti ini karena tidak akan menghambat pergerakan roda. Untuk tampilan yang lebih indah, bagian kepala dari lemari lebih baik kita kasih topi. Jadi cara bikin topinya cukup Anda lebihkan sekitar 2 cm keluar dari kepala kabinet. Dan cara bikin topi pun cukup kita rangka seperti ini dan kita taruh atau kita letakkan di atas kabinet nantinya. Ketika topi telah dirasa pas, nanti topinya kita lapis bagian samping semua dan bagian yang terasa tampak dari bawah. Oke, setelah topi selesai, lalu kita ambil pintu, kita pasangkan kepada kabinetnya.
kita setel pintu sehingga tidak miring atau jalannya roda itu lancar. Dan jangan lupa juga pintu kita kasih kaca terlebih dahulu. Dan oke, barang ready karena pintu sudah dikasih kaca dan bagian depan lemari kabinet pajangan kita juga sudah saya kasih kaca, dan kita tinggal bersih-bersih. Setelah semuanya kita tusir, kita bersihkan dan kita setel di lapangan, dan itu harus seksama. Anda perhatikan jangan sampai ada yang kotor, dan juga pasang semua rak-raknya. Setelah semua rak dipasang, kita pasang kembali pintunya, karena sewaktu kita mengantar pintu kita buka supaya tidak pecah di jalan. Oke Dunsana, alhamdulillah telah selesai kita bikin lemari pintu geser 2 pintu dengan tinggi 2 meter untuk pajangan dengan rak kaca dan berlampu. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.